Diawali dengan menunjukkan seseorang bernama Kang Inhu. Dia adalah guru yang disuruh mengajar di daerah Mujin. Dalam perjalanan, dia menabrak hewan yang membuat kakinya retak. Di waktu yang bersamaan, ada anak kecil yang berjalan di rel kereta api, yang akhirnya tertabrak kereta. Film pun dimulai. Si Pak Kang pun ke bengkel si Lae. "Boy dole," si Lae menjawab. "Tenang mahoy sih." Tiba-tiba seorang wanita yang bernama Xiao Yujin yang merupakan aktivis HAM tak sengaja menabrak mobil Pak Kang, yang membuat mobil Pak Kang mogok total. Dan akhirnya Xiao Yujin mengantar sekolah Pak Kang. Sampainya di sekolah, Pak Kang langsung ke ruangan kepala sekolah. Sampai di ruangan, Pak Kang langsung disambut baik sama kepala sekolah. Pak Kang sendiri merupakan rekomendasi dari Profesor Jim yang merupakan babaturan si Kepsek. Lalu si Kepsek memanggil kepala admin yang merupakan kembaran si Kepsek. Nah lo bingung kan? Sama saya juga awal nonton film sempat dibikin bingung gitu, gelisah, galau, soalnya persis gitu bangetnya, bingung saya. Bodo amat lah. Setelah Pak Kang keluar dari ruangan kepala sekolah, tiba-tiba dimintai sumbangan sebesar 50 juta won oleh kepala admin untuk memastikan kalau kepala sekolah benar-benar mau mengajar di sekolah itu, yang mana membuat ibunda Pak Kang menjual rumah mereka. Hari pertama mengajar, Pak Kang langsung menyuruh murid-muridnya untuk menggambar sebuah apel seperti yang ada di meja Pak Kang. Ketika melihat gambar-gambar muridnya, Pak Kang melihat gambar yang dibuat oleh Jim Yondu. Saat memperhatikan gambar Yondu, Pak Kang melihat murid yang sedang makan bernama Jin Yuri. Lalu ada murid yang bernama John Minsu yang telat masuk kelas. Saat ditanya, Pak Kang melihat wajah Minsu yang telah memar. Lalu Pak Kang menanyakan hal itu kepada Pak Bo Hyung, karena Bo Hyung sudah lama mengajar di sana. Pak Kang juga menanyakan soal kelakuan murid lain yang aneh, tapi Bo Hyung cuma bilang kalau mereka sulit buka hati. Akhirnya Pak Kang mencari sendiri latar belakang muridnya di warnet sekolah. Saat ingin pulang dan sudah larut malam, dia mendengar suara teriakan dari toilet wanita. Pak Kang yang sudah di depan toilet wanita dilarang masuk oleh petugas ronda malam. Pak Kang bilang kalau dia dengar suara aneh di dalam. Pak Ronda bilang, "Alah Syaboy, itu mah wajar di sini," dan menyuruh Pak Kang untuk pulang. Saat masuk ruang guru pada besok harinya, Pak Kang melihat Minsu sedang bercandaria dengan Bo Hyung. Alasan Bo Hyung adalah karena Minsu ingin kabur membawa Yuri dan Yondu saat malam. Saat ingin pulang, Pak Kang melihat Yuri yang duduk di jendela. Pak Kang yang panik pun langsung lari ke kamar Yuri untuk menarik Yuri. Saat ingin pergi, Pak Kang diajak Yuri ke ruangan lantai bawah. Setelah sampai, Pak Kang masuk sendirian. Ketika di dalam, Pak Kang melihat Yondu yang sedang disiksa dengan cara kepalanya dimasukkan ke dalam mesin cuci oleh wanita pengawas asrama bernama Yunjae. Yunjae adalah pendiri sekolah tersebut. Yondu yang pingsan setelah dicelupin dibawa oleh Pak Kang ke rumah sakit. Pak Kang meminta tolong kepada Yujin untuk menemaninya di rumah sakit. Pulang mengajar, Pak Kang langsung ditelepon oleh Yujin ketemuan di restoran. 병원은 좀 그렇고요. 밖에서 만나요. 그래, 알았어. Sampai di resto, Yujin menceritakan apa yang diceritakan Yondu. Dari Yondu yang diselebel Kepsek, Minsu yang diselebel Bo Hyung. Saya paling geli nih orang ini, nggak tahu kenapa ya, jijik. Lalu Yunjae, si adik angkat kepala sekolah yang merupakan kekasih dari kepala sekolah. Anjir, step sister one. Sisi lain, kepala sekolah Bo Hyung dan Yunjae lagi nyamperin Yondu ke rumah sakit. Pak Kang pun langsung lari ke rumah sakit. Sampai di sana, Pak Kang mencari Yondu yang ternyata ngumpet di lemari. Akhirnya Pak Kang membawa Yondu dan Yuri ke kantor si Yujin untuk menceritakan hal perselebewan yang dia alami. Yondu bercerita di mana dia disuruh nonton VPN Master, diselebew di toilet wanita oleh si Kepsek. Yang dimana Pak Kang pada saat itu sudah berada tepat di depan toilet ketika Yondu selesai bercerita. Yuri menjatuhkan minumannya. Dia sangat ketakutan karena mengalami hal yang sama, diselebew sama kepala sekolah gitu. Besoknya Yujin mencari keadilan dengan melapor kasusnya Yondu, tetapi selalu ditolak dengan alasan bukan tanggung jawab kami. Tetapi ada pihak TV swasta yang menelpon Yujin untuk meliput kesaksiannya si Yondu dan menayangkan secara nasional. Minsu pun kayak biasa digebukin sama si bangsat ini nih,
buat nanyain di mana Yondu sama si Yuri, dan di depan pintu udah ada Pak Kang. Saat Boh Hyung ingin melanjutkan eksekusinya di luar ruangan, di sana dia bertemu dengan Pak Kang. Tetapi karena Pak Kang memiliki jiwa Iron Man, langsung memukul kepala Boh Hyung. Modar maneh dan membawa Min-soo pergi. Akhirnya Min-soo disuruh ceritain hal perselebewan yang dia alami sambil di vlog, tapi sebelum di vlog dia bertanya kepada Pak Kang. Pak Kang menjawab, lalu Min-soo cerita kalau dia dan adiknya korban perselebewan si Boh Hyung. Min-soo dan adiknya diajak ke rumah Boh Hyung. Jika menolak, Min-soo akan digebugin gitu kan, disiksa. Pagi harinya setelah kejadian, adik Min-soo menghilang. Lalu muncul kabar kalau adik Min-soo telah meninggal ketabrak kereta. Itu membuat kepala sekolah, kepala admin, dan Boh Hyung ditangkap. Sidang pun berjalan dengan keadaan berat sebelah karena dua saksi yang dihadirkan memihak kepada kepala sekolah. Di sela-sela persidangan, Pak Kang diajak profesor untuk makan malam. Ternyata di dalam sudah ada pengacara dari kepala sekolah, di mana profesor dan pengacara itu menyuruh Pak Kang untuk merelakan kasus ini dan akan memberikannya uang. Tapi karena Pak Kang punya pendirian yang kuat gitu kan, Pak Kang menolak dan pergi. 강 선생, Tiba saat Yondu bersaksi di persidangan. 저기 두 사람 중에 누가 교장 선생님이? Yang mana hasil dari kesaksian yang diceritakan oleh Yondu membuat kepala sekolah, kepala admin, dan Boh Hyung dinyatakan bersalah. Saat di rumah, Min-soo bilang kalau dia ingin bersaksi sama seperti Yondu. Tetapi Pak Kang bilang persidangan gak jadi berjalan gara-gara nenek Min-soo menerima uang damai dari Yoon Jae. Hal itu membuat Min-soo bersedih dan Pak Kang merasa bersalah karena sudah berjanji. Ketika malam, Yondu mengatakan kalau ada CCTV di ruang kepala sekolah. Akhirnya Pak Kang mengambil bukti CCTV itu dan memberikan kepada pengacaranya dengan harapan bisa menambah hukuman kepala sekolah. Faktanya kepala sekolah dan kawan-kawan hanya diberikan hukuman 1 tahun penjara dan 1 tahun masa percobaan karena jaksa itu sendiri telah diberikan uang oleh pengacara kepala sekolah. Di sini saya menyimpulkan kalau uang emang selalu menang gitu. Kenapa gitu ya, bingung saya juga. Itu membuat Min-soo kesal. Di saat malam dia pergi ke rumah Boh Hyung. Di sana Min-soo mencoba membunuh Boh Hyung dengan sedikit adat idiotos yang membuat Min-soo dan Boh Hyung tertabrak kereta. Di akhir film terlihat banyak pendemo sedang berada di kantor jaksa. Scene terakhir di mana Pak Kang, Eugene, dan para pendemo sedang disiram dengan air pemadam kebakaran. 미치라고 합니다.